Ibu dapat uangnya cuma 4.000. Itu buat tebus obat mana cukup, Bu? Enggak cukup, kurang banyak. Ibu bilang tadi 50.000 kan? Iya. Buat tebus obat. Dikira-kirain segitu kan? Iya. Kalau boleh tahu, cerita dong Bu tentang hidup Ibu seperti apa, Pak? Hidup saya serba kekurangan, Mas Olga. Iya, setiap manusia pasti ada kekurangannya, Bu. Iya. Kita harus banyak bersyukur. Iya. Terus suami kerja sapam juga gajinya kecil, buat makan, buat sekolah, buat bisnis anak-anak juga kurang. Apalagi dikasih cobaan begini. Kadang-kadang buat beli obatnya susah. Hidup saya serba kekurangan, Mas Olga. Iya, setiap manusia pasti ada kekurangannya, Bu. Iya. Kita harus banyak bersyukur. Iya. Terus suami kerja sapam juga gajinya kecil, buat makan, buat sekolah, buat bisnis anak-anak juga kurang. Apalagi dikasih cobaan begini. Kadang-kadang buat beli obatnya susah. Semuanya 5 anak, tapi yang satu meninggal karena sakit. Adanya juga sakit, anak tuh kejang, tapi karena dia kondisinya nggak kuat, jadi pecah pembuluh darah otaknya. Yang pertama sekolah kelas 4, itu dititipin di neneknya di Cijantung. Anak Ibu yang dititipin neneknya umur berapa? Udah umur 9 tahun, 9 tahun. kelas 4 SD. Kalau dititipin ke neneknya? Emang dari kecil, Neneknya umur berapa? neneknya sekitar 55-an, Masih kuat? masih Kerjanya tua, apa? ibu rumah tangga. Masih ada suaminya? Masih bapak pensiunan, pegawai negeri. Terus Bu? Terus yang kedua Wahyu, itu juga dulu sering sakit-sakitan juga. Dia kalau panas tinggi nggak kuat, tipis juga, kejang. Udah 3 kali masuk rumah sakit, maka udah saya udah nggak punya uang sama sekali. Itu juga dititipin di neneknya di bawah sini tadi yang dekat terowongan, yang jual bensin, mertua. Titipin di situ. Ini yang ketiga, anak saya yang sakit itu yang meninggal. Umur setahun dulu meninggalnya. Jadi ya waktu anak saya meninggal itu, saya lagi mengandung dia 3 bulan. Nah, itu juga saya nggak nemuin anak saya meninggal, soalnya waktu itu kan sama dokter suruh nebus obat sama nembus transfusi darah karena pembuluh darahnya dia pecah, muntah darah. Kata dokter suruh transfusi darah 2 kantong. Nah saya sama bapaknya lagi nebus obat ke bawah. Nah itu kan anak dirawat di lantai 6. Saya turun ke bawah, pas naik lagi ke atas anak udah nggak ada, udah ditutupin kain putih. Jadi saya juga sempat di depan pintu tuh disambut sama dokter, bilang, "Bu yang sabar ya, Bu yang sabar, anak ibu udah nggak ada," katanya. Setelah saya ngelihat anak saya udah ditutupin kain putih, langsung saya pingsan. Kalau namanya kita ditinggal anak gimana sih ya? Sama saya banget sama anak, tadi saya merasa kehilangan banget. Iya, lagi hamil anak ini yang 3 bulan kandungan. Sekarang dikasih cobaan lagi. Ya pinginnya di anak kan kasih sehat, dikasih normal lagi, bisa jalan, bisa ngomong lagi seperti dulu. Awalnya nggak seperti ini. Awalnya sehat, saya punya putra Mas Olga. Waktu umur 1 tahun ini dia sehat sekali. Ini anak saya yang pertama. Ini yang pertama. Ini Anissa waktu umur 1 tahun. Sehat. Awalnya kenapa Bu panas? Tadinya panas sama pilek batuk. Udah berobat ke puskesmas. Pas malamnya kok kejang.
kejang tuh saya lariin pertolongan pertama ke klinik 24 jam ke UGD-nya, tapi udah UGD nggak bisa nangani, kata ibu ini harus dibawa ke rumah sakit besar, kondisi anak ibu kritis katanya. Ya udah langsung saya lariin ke rumah sakit Pasar Rebo. Jadi ya gimana ya, namanya saya lagi ngandung anak kelima, adiknya lagi hamil 8 bulan. Waktu itu saya lagi kondisi perut gendut ya istilahnya, lagi hamil 8 bulan, dia koma sebulan di rumah sakit, sampai dirawat di rumah sakit Pasar Rebo itu sampai 3 bulan. Itu ya makan Saat biaya ibu, banyak. anak ibu koma begitu apa bu? Rasanya ibu dalam. Ya sedih banget, soalnya kan takut kehilangan anak lagi, soalnya yang dulu kan udah nggak ada, jadi saya merasa takut kehilangan lagi anak saya. Ya tiap malam, tiap ini kita memohon nama yang kuasa biar dikasih sehat, kasih panjang umurnya, biar sadar dari komanya. Tapi alhamdulillah doa seorang ibu mungkin didengar nama yang di atas, jadi ya alhamdulillah dikasih kesadaran dari masa komanya. Tapi ya dalam keadaan begini Mas Oda, badannya pada kaku semua. Kuat ya nak ya, yang sabar ya, sama berusaha buat beli obat TB ya. Tadinya dia pakai selang selama 1,5 tahun, dia pakai selang buat makan buat minumnya. Tapi kemarin kan kontrol ke dokter suruh dibuka, dilatih lihat mulut, jangan biar nggak tergantung sama selang. Jadinya ya bu, dicoba ya bu, dibuka dulu selangnya ini selama seminggu, coba dia bisa nggak makan lewat mulut, minum dari mulut. Soalnya kalau ini takut tergantung lewat selang semua katanya. Soalnya udah 1,5 tahun katanya. Lewat hidung ini masukinnya, lewat hidung sampai ke lambung, panjangnya sampai ke lambung. Apa ya Nak ya?